Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Rositawati, SPDGR, dari instansi SMA Islam Jauharul Falah. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dengan fasilitator Bapak Sugito SPD dan pengajar praktik Bapak Hermanto SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas 1.1a18 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun pertanyaan pematiknya, 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, biasanya guru terfokus mengajar target kurikulum yang akan dicapai tanpa memandang kompetensi siswa. Yang kedua, guru lebih dominan dalam proses pembelajaran atau disebut dengan teacher center. Yang ketiga, terfokus pada hasil akhir, nilai yang berupa angka yang diperoleh siswa tanpa memandang proses. Yang keempat, kurang memperhatikan gaya belajar setiap siswa, di mana kita ketahui bahwa gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Namun, guru cenderung menyamakannya saja. Nah, berikut adalah contoh gambar teacher center atau berfokus kepada guru, di mana guru lebih dominan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, berikut semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso Suntolodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani, di mana artinya ing ngarso Suntolodo, kita sebagai guru pada saat kita di depan kita menjadi tauladan baik tingkah laku kita, ucapan kita, semua jadi teladan bagi siswa kita untuk ditiru oleh siswa kita. Sedangkan Inmadia Mangun Karso di tengah memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada anak didik kita. Tuturi Handayani, di mana di belakang memberikan dorongan kita sebagai guru, memberikan semangat dan dorongan bagi siswa kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses menuntun kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Kita berperan untuk menuntun kodrat alam yang dimiliki oleh siswa, di mana setiap siswa itu terlahir dari kodratnya masing-masing dan bakatnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya dapat mendorong siswa dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya sejak lahir. Dan kita juga menuntun kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa tersebut mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup. Penerapan yang akan saya lakukan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMA Islam Jauharul Falah yaitu 1. Saya akan mengidentifikasi karakteristik gaya belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student center. Yang ketiga, saya akan menanamkan profil pelajar Pancasila dalam proses pelajaran sebagai karakter bagi siswa. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi dengan memanfaatkan teknologi. Yang kelima, melakukan ice breaking sebelum proses pembelajaran berlangsung untuk menumbuhkan motivasi dan semangat siswa. Yang keenam, memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan bakat masing-masing. Selain itu juga, saya juga akan melakukan penilaian harian berbasis Android menggunakan aplikasi seperti Google Form dan lain-lain. Berikutnya, saya juga memberikan arahan kepada siswa untuk menggunakan sumber belajar seluas-luasnya, baik berupa buku teks, jurnal, modul, YouTube, blog, dan lain-lain. Dan juga melakukan refleksi setelah proses pembelajaran berakhir. Dan juga memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan mengikuti pendalaman dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.
Selanjutnya, saya juga akan menuntun siswa untuk mengenal dan melestarikan budaya daerah seperti mengenal khas makanan, pakaian, dan adat istiadat khususnya di wilayah Muara Jambi, membaca surat Yasin setiap hari Jumat secara rutin, melakukan kegiatan Jumat bersih untuk menumbuhkan sikap gotong royong, serta mengekspresikan diri dalam ajang pegelaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan saya juga akan membimbing siswa untuk menyapa, mengucapkan salam, dan mencium tangan guru setiap berpapasan, serta menyapa dan menghormati kakak kelas ataupun orang yang lebih tua. Baiklah, di sini saya akan menerapkan beberapa yang sudah saya terapkan di sekolah saya, yaitu di SMA Islam Jauharul Falah, di mana kegiatan yang pertama ini yang saya lakukan yaitu pada proses pembelajaran di dalam kelas, di mana proses pembelajaran di dalam kelas ini saya menggunakan student center, yaitu berfokus kepada murid, di mana saya akan mengetahui minat dan bakat peserta didik sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu yang saya pakai yaitu menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kegiatan yang kedua yang saya lakukan yaitu kegiatan gotong royong atau Jumat bersih, di mana Jumat bersih ini saya akan menumbuhkan sikap kebersamaan dan kolaborasi peserta didik dalam membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu ajang tari yang dilakukan oleh peserta didik atau murid yang ada di sekolah saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.